Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama untuk mulai doa kita, mulai ibadah kita di pagi hari ini. Saya percaya kita semua akan dilawat Tuhan di pagi hari ini, karena kita mau menghadap Allah yang besar, yang melawat setiap kita, yang selalu menyatakan mujizatnya di dalam setiap kehidupan kita. Mari persiapkan hatimu, kita mau bersama-sama menghadap Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang maha suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Katakan Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Sorakan Hosana. Hosana, Hosana di hati yang suci. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan Allah Bapa. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Oh Yesus Kristus, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami datang yang ada di sini, masuk hadirat-Mu yang suci,
datang melayani, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, 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 Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, Hosana di hati yang suci. Sekali lagi sorakan Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Ibu Lia akan bawa kita dalam doa pembukaan. Baik, Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami ada semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mau lepaskan segala beban, segala kekhawatiran, segala ketakutan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Urapi kami sepanjang kebaktian kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami awali ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu, boleh kasih salam kiri kanannya. Katakan Allah ada di pihak kita sesuai dengan tema kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Seperti firman Tuhan katakan. Kita naikkan pujian ini, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.
dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya, korbankan dirinya, untuk selamatkanmu. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, haleluya, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu, dicicip air madu yang manis. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang besar yang layak kita puji. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Besarlah Tuhan dan layak. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah kuasa-Nya, tinggikan kuasa-Nya. Aku akan berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dan Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari kita katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung, aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah
perkasa, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Allah yang perkasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama akan diberkati kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Armilan. Saya persilakan. Saya mau saksian pujian, tapi sebelumnya ada satu kesaksian hidup. Saya mau sampaikan singkat saja. Beberapa waktu lalu, mungkin 2 minggu lalu ya, saya biasanya tuh kalau di rumah, kalau lagi mendadak lapar gitu ya, saya suka langsung goreng telur sendiri. Telur saya itu, kata cucu-cucu saya tuh enak gitu ya. Jadi saya selalu bikin, dan saya bikin ceplok tahu ya semuanya ya. Saat itu saya di penggorengan dan istri saya nggak jauh di meja makan. Saya lagi masukkan minyak baru ya, bukan minyak jelantah, masukkan minyak. Saya masukkan telur, tahu-tahu kok saya entah bagaimana, saya ke kamar. Saya ambil kacamata, saya nggak pakai kacamata itu. Sebetulnya goreng telur itu ya nggak pakai kacamata juga nggak apa-apa ya. Tapi entah bagaimana, saya ke kamar. Susi nanya sama saya, kenapa ambil kacamata? Saya balik, saya udah pakai kacamata. Pas saya di penggorengan itu, pletar, pecah. Telurnya itu, minyaknya itu ya. Dan keras sekali. Sampai kena di pipi, hidung, sama di leher. Dan ada bekas 2 titik di pas kacamata saya itu. Saudara bisa bayangkan, kalau saat itu saya tidak pakai kacamata, mungkin saat ini mata kiri saya masih diperban, saudara. Jadi saya percaya yang gerakan saya nggak biasa-biasanya gitu ya. Masak kok sambil kacamata gitu. Goreng telur ceplok kan biasa ya. Kalau kerupuk agak bahaya. Tapi kenapa kok saat itu saya digerakkan? Saya percaya itu adalah Roh Kudus yang gerakan saya. Ambil kacamata. Dan betul, saya pakai kacamata, minyak itu meledak. Saudara, mungkin saya sampaikan kesaksian ini, kalau secara ukuran manusia, ini adalah kesaksian yang harusnya gak perlu disaksikan lah ya. Ini bukan kesaksian kita dapat kangtau 1 miliar ya. Kita bukan kesaksian orang yang katanya divonis tidak bisa melahirkan atau bisa punya anak. Bukan seperti itu, saudara. Kesaksian kita mau sederhana, mau besar. Saya percaya itu adalah kejadian luar biasa pertolongan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, saudara, di dunia ini. Ada nggak kita yang berani menyatakan, oh semua kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Everything by arrange, by design. Tuhan yang sudah atur. Jadi saya harapkan minggu depan banyak yang kesaksian. Karena pertolongan Tuhan itu luar biasa, saudara. Kebaikan Tuhan luar biasa. Kalau saya mau saksikan, bukan ini saja, banyak yang lain lagi. Tapi itu mungkin satu pembelajaran bagi kita. Untuk kita senantiasa juga peka suara Tuhan. Saya sadar, kalau saat itu mungkin saya nggak peka ya saudara ya. Saya cuek aja, goreng aja ya. Saya benar saudara, saat ini di depan saudara saya pakai tutup mata sebelah kiri. Tuhan kita luar biasa. Ada satu pujian Tuhan yang saya mau sampaikan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been
held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkness night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived for the goodness of God. Yuk nyanyi sama-sama saudara. And all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. And I will always sing for the goodness of God. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saatnya kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Seperti kesaksian Pak Armilan tadi, bahwa di dalam kehidupan kita, selalu Tuhan menyatakan mujizatnya bagi kita. Dan kita percaya kita punya Tuhan sebagai pembuat mujizat di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita ulang pujian ini dengan iman. Kita percaya di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang teguhkan badan, laut yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bapak Ibu, mari kita sama-sama ulang pujian ini. Katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Dengan iman katakan, yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi, Kau pembuat mujizat sejati. Bu Sandy akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Terima kasih untuk selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh hebat. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, dan biarlah Engkau boleh disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau duduk diam, buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada-Mu saja. Dan biarlah kami Tuhan, umat-umat-Mu yang menerima taburan firman-Mu boleh mengerti akan firman-Mu. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh jadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Sehingga kami boleh jadi buku yang terbuka bahwa orang semua boleh melihat Tuhan Yesus hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Pendeta Jamaluddin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala Melanian Ratu yang sudah mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Juga untuk semua para penatua dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini dalam kebersamaan persekutuan yang kudus ini. Nats yang menjadi nats pokok kita pada saat pagi hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31. Kita akan membacanya. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Keyakinan iman, begitu judulnya di sini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Allah di pihak kita. Demikianlah tema khotbah kita sepanjang bulan ini. Allah di pihak kita menyatakan kesediaan Allah untuk menjadi penolong bagi kita. Memang banyak hal yang kita butuhkan. Kita ini bukan manusia Superman. Kita ini manusia yang diciptakan sesungguhnya tidak mandiri. Kita ini manusia yang diciptakan bergantung kepada Allah. Hanya banyak orang merasa dirinya kuat. Saya punya kesaksian tentang Allah di pihak kita. Kira-kira tahun ini adalah resolusi yang ketiga bagi saya. Ini 2017, tanggal 2 bulan Januari. Saya dapat surat panggilan yang memerintahkan saya untuk menyetop kebaktian. Hadiah tahun baru, orang baru gembira tiba-tiba dapat surat itu. Lalu kemudian tanggal 3 ada rapat, saya nggak datang. Tanggal 4 panggil lagi, bahkan dijemput. Memang dia tetangga sebelah saya. RW yang juga ketua ormas. Biasanya kalau pergantian RW selalu menjadi persoalan bagi saya. Jadi dia ingin menyatakan sesuatu hal dan kemudian dia katakan, Bapak tidak boleh lagi berkegiatan. Saya berpikir menjawab juga tidak ada gunanya. Jadi saya hanya mengangguk, melihat, dan kemudian apa yang mereka putuskan saya dengar. Setelah selesai pulang. Tapi saya jalan terus gitu. Saya pikir kalau hanya sekedar kata-kata, biarlah. Tapi kalau sudah menjadi suatu tindakan, baru berarti ini serius. Jadi saya terus berjalan. Dia mulai menunjukkan maksudnya. Dia mulai karena rumah dia dulu baru ke tempat kebaktian, dia mulai mengganggu gitu. Satu kali setelah sebulan mungkin, dia stop seorang pemuda dan kemudian dia adakan tindakan pemukulan. Saya sebagai penanggung jawab merasa sangat resah. Merasa ini tanggung jawab saya. Merasa apa yang harus saya lakukan? Taat kepadanya atau taat kepada apa yang harus kita lakukan? Dan tentu
doa dan pergumulan itu sudah menjadi sesuatu yang berjalan. Biarpun mata terbuka tetap berdoa. Gitu. 1 kali 1 bulan, 2 bulan, saya melihat makin susah saya. Makin susah tidur. 1 kali bulan keempat, saya ingat bulan April. Ada ambulans datang. Rame di sebelah. Lalu saya lihat ada seorang bapak digotong oleh 2 orang. Tanya, karena di sebelah saya tanya orang lain, ada apa? Ternyata bapak itu tabrakan apa? Tabrakan tunggal. Dia menabrak pohon. Jadi sepertinya setirnya kena ke sini. Hari pertama, hari kedua dibawa ke dokter, hari ketiga dibawa ke dokter, pulang. Game is over. Saya bukan mengucap syukur, tapi saya lega waktu itu. Nah, saya kan tidak melakukan apa-apa kan? Saya nggak membela diri saya kok. Saya nggak melakukan apa-apa. Jadi saya nggak bisa dipersalahkan dengan itu. Tapi saya berterima kasih dengan itu. Kejadian itu mengingatkan saya bahwa Tuhan akan menyertai. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tapi saudara jangan berpikir itu langsung otomatis begitu. Saya stres itu 4 bulan saya stres. Stresnya itu bisa bangun malam itu kamar mandi. Bangun malam kamar mandi. Apalagi hari Sabtu. Besok hari Minggu itu pasti. Dan setelah itu aman. Sampai hari ini saya aman. Tapi apa yang kita mau bahas pada pagi hari ini. Itu lebih dalam daripada hal yang bersifat yang tadi. Allah di pihak kita itu berbicara tentang pembelaan, pembenaran. Kalau saudara perhatikan ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Allah di pihak kita, Allah membela kita. Dalam kerangka apa Allah membela kita? Kalau menurut konteks ini, dalam kerangka membenarkan kita. Jadi membela dan membenarkan itu suatu istilah hukum sebenarnya. Sehingga kita akan melihat pembenaran kita sebagai orang percaya. Jadi ini agak serius ini. Jadi kalau ada habis ibadah ini ada agak pusing, agak ada membingungkan, itu berarti saya berhasil berkhotbah pagi hari ini. Kalau saudara pulang dengan bingung, saya berhasil berkhotbah pada pagi hari ini. Kenapa? Karena yang bingung berarti pikirannya mulai diaktifkan. Gak ada orang yang bingung kalau pikiran tidak diaktifkan, bukan? Gak mungkin bingung kalau pikirannya gak diaktifkan. Jadi memang banyak hal yang membingungkan. Kalau kita membaca Alkitab itu ada yang membingungkan. Terkadang dia mengatakan A. Terkadang dia mengatakan kontras kepada A. Apakah kita selamat karena perbuatan atau karena iman? Mungkin itu membingungkan. Oke. Karena itu sebenarnya ini bukan hanya kebingungan saudara dan saya. Latar belakang pasalnya yang ke-8 kita akan mundur sejenak. Dalam pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21, Paulus mengatakan demikian. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum Roma pasal 8 ayat 1, Paulus mengalami sesuatu kebingungan. Aku ini siapa?
secara akal budi dia belum confirm tentang kepastian keselamatannya. Sehingga dalam ayat 24 dia katakan, aku ini manusia celaka. Ada pergumulan di dalam batinnya, di dalam dirinya, di dalam akal budinya tentang kepastian keselamatan itu. Orang yang kemudian tahu dengan pasti selalu dimulai dengan kebingungan. Sebelum Martin Luther berkata, orang benar hidup karena iman, dia mengalami pergumulan yang sangat panjang. Orang yang mau mengerti dengan jelas selalu mulai dengan banyak pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang banyak itu membingungkan. Tetapi ketika pertanyaan itu bisa terjawab, dia menjadi terang benderang melihatnya. Karena itu di dalam Roma pasalnya ke-8, ayatnya yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jika Allah menjadi pembela bagi kita, siapa yang akan menggugat kita? Itu dalam konteks hukum. Pembelaan, pembenaran, itu istilah hukum. Orang yang berdiri di samping saudara untuk menolong saudara mencari kebenaran hukum, membela saudara. Pembela atau pengacara itu adalah orang yang berdiri di samping saudara, di pihak saudara, menjawab tuntutan hukum. Dia mencari kebenaran hukum untuk membenarkan kita. Berarti kita akan berbicara soal dosa. Dosa dalam pandangan Alkitab agak berbeda dengan penjelasan dosa menurut agama-agama. Agama-agama punya kesamaan bahwa dosa itu seperti perbuatan negatif. Amal kebaikan perbuatan positif. Oke, negatif, kalau saudara ingat diagram, ke kiri negatif, ke kanan positif. Sehingga agama-agama menandaskan keselamatan itu adalah harus banyak kebaikan. Perbuatan sebagai dasar. Mengapa perbuatan sebagai dasar? Karena dia melihat dosa itu hanya sebagai perbuatan negatif yang bisa dibayar dengan perbuatan positif. Masalahnya adalah dosa itu bukan perbuatan negatif saja. Dalam istilah kejahatan ini extraordinary crime. Karena tuntutannya hukuman mati. Tuntutan mati, maut itu extraordinary crime dalam kejahatan. Jadi bagaimana membayar extraordinary crime dengan perbuatan? Secara logis hukum nggak bisa diterima itu. Yang namanya perbuatan kejahatan yang luar biasa nggak bisa dibeli dengan apapun. Dia harus dibayar dengan nyawa, kematian, hukuman mati. Kalau orang berdosa hukumannya mati menurut Alkitab. Kalau kau makan buah itu kau mati. Berarti perbuatan dosa adalah kejahatan yang sangat serius. Jadi bagaimana mungkin perbuatan baik bisa membayar itu? Ya tidak. Oke, udah mulai pusing. Ya. Tidak mungkin perbuatan baik bisa membenarkan kita. Itu sebabnya Alkitab dan agama-agama dalam menjelaskan konsep keselamatannya itu berbeda. Hanya Alkitab yang konsisten berkata keselamatan itu bukan perbuatan tapi karena iman. Amin. Agama apa saja di luar Kristen. Keselamatan itu karena perbuatan. Bukankah reinkarnasi juga karena perbuatan? Ajaran reinkarnasi berbuat baik supaya lebih baik, berbuat baik supaya lebih baik, berbuat baik supaya lebih baik kan? Berbuat baik.
Nanti sudah sampai di sana salah, turun lagi jadi sunggokong. Berbuat baik lagi, berbuat baik lagi. Juga yang agama apapun. Tidak mungkin perbuatan baik bisa melepaskan pelanggar hukum. Contoh, kita ambil contoh. Kalau seandainya saya detik ini melanggar hukum, atau saudara melanggar hukum per detik ini, maka kalau hukum ditegakkan, polisi harus datang menangkap kita. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Saudara tidak bisa menjawab, saya sudah 90 tahun hidup gak pernah melanggar hukum. Baru hari ini saya melanggar hukum, kau datang menangkap saya. Mungkin kalau polisi dia bilang, tolong periksa ke rumah sakit jiwa dulu ini Bapak ini. Mungkin dia akan langsung bilang gitu. Tidak ada orang yang bisa menjawab itu. Sekalipun kita 100 tahun hidup baik, biarpun saudara adalah yang memerdekakan Indonesia ini seorang diri, hari ini melanggar hukum. Kalau hukum mau ditegakkan, polisi harus datang menangkap kita. Ya atau tidak? Dan kemana kita dibawa? Ke pengadilan. Untuk apa? Dituntut secara hukum. Sesuai dengan pelanggarannya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menebus dosa kita dengan perbuatan? Di dunia yang rusak ini saja hukum itu gak dipakai. Di dunia mana bisa membayar kejahatan dengan perbuatan? Tidak ada. Jadi bagaimana orang mungkin berkata kita bisa selamat karena perbuatan? Tapi seluruh agama di luar Alkitab mengatakan demikian. Sehingga Paulus perlu memikirkan, memahami dan pertolongan Tuhan dalam Roma pasalnya ke-7 sampai dia pada satu titik dalam Roma pasal 8 ayat 1 dengan tegas Paulus berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Masalahnya kenapa? Bukankah kita semua pelanggar hukum? Bukankah semua ini orang berdosa? Dan sebagai pelanggar hukum orang berdosa harus dihukum. Jadi bagaimana menyelamatkan manusia? Dosa itu sesuatu perbuatan yang sudah terjadi. Past tense dia. Perbuatan yang sudah terjadi, apa yang bisa saudara lakukan untuk menghapusnya? Kalau perbuatan itu sudah terjadi, tadi, kemarin, bulan lalu, tahun lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menghapus itu? Sudah terjadi. Bagaimana caranya menghapus itu? Mau diputar ulang hari, mundur. Waktu kan terus ke depan. Dosa itu sudah terjadi. Bukankah dosa itu pelanggaran? Berarti pelanggarannya sudah terjadi. Jadi apa yang bisa dilakukan kepada pelanggar? Adili sesuai dengan pelanggarannya. Bukankah begitu? Jadi tidaklah mungkin perbuatan baik hari ini bisa membayar dosaku di masa lalu. Perbuatan baik itu sekarang ke depan. Tapi perbuatan baik tidak bisa berlaku surut. Tidak bisa berlaku surut perbuatan baik. Perbuatan baik itu sekarang ke depan. Tidak melanggar hukum sekarang ke depan. Tapi perbuatan pelanggaran kemarin harus diselesaikan secara hukum. Karena itu kalau tuntutan daripada dosa adalah maut. Maut itu adalah keterpisahan hidup dari Tuhan. Ketika Allah menciptakan manusia, dia dicipta menurut gambar dan rupanya. Satu-satunya ciptaan yang kemudian bisa berelasi dengan Allah adalah manusia. Diciptakan dalam kebergantungan hidup dengan Allah. Itu sebabnya ketika dia berdosa, dia harus dijauhkan dari Allah.
dan dijauhkan dari Allah, itu artinya mati. Karena dia sumber hidupnya sudah terputus dari dirinya. Maka dosa itu adalah kematian. Yang pada akhirnya nanti akan mati secara fisik. Dan akhirnya juga akan mati dalam arti di neraka selama-lamanya. Allah di surga, manusia berdosa di neraka. Terpisah selama-lamanya. Jadi jangan mati diartikan tidak ada persoalan. Mati itu artinya hidup di mana? Oke. Mati itu hidup di mana? Kalau hidup neraka itu namanya mati. Maut. Nah, kalau begitu, kalau tuntutan terhadap pelanggaran dosa adalah maut, kejahatan yang serius, bagaimanakah kita akan membayarnya? Bagaimanakah kita akan luput? Bagaimanakah mungkin kita akan selamat? Bayaran, hukuman yang harus ditanggung atas pelanggaran kita adalah maut. Kita bisa membacanya dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Kalau semua orang berdosa, lalu bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia? Oke. Kita harus mundur ke pangkalnya. Kebenaran karena iman itu Tuhan sudah nyatakan semenjak dari Taman Eden. Bukan ada dalam perjanjian baru. Kejadian pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-7. Ketika manusia berdosa. Kita akan membaca bahwa keselamatan itu dari pangkalnya sudah ditetapkan. Itu karena anugerah. Saya baca ayat 7. Ketika manusia itu berdosa, maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Keberdosaan manusia itu berusaha menutupinya. Membuat cawat dari usaha sendiri. Tetapi ayat 21, Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Bukankah dia sudah berpakaian? Pakaian yang dibuat dari daun pohon ara, dari daun-daun itu, ayat yang ke-7, dari daun pohon ara. Sekarang ayat 21, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Pesannya apa? Pesannya adalah usahamu menutup dosamu tidak diterima oleh Tuhan. Tuhan yang menutup ketelanjanganmu. Itu sebabnya Paulus dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kamu selamat bukan karena perbuatanmu. Bukan usahamu. Tapi pemberian Allah. Jadi pangkalnya di dalam masa Adam dan Hawa. Tuhan sudah menyatakan bahwa Tuhan yang akan menutup ketelanjanganmu. Dengan cara apa? Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Berarti ada binatang yang hidup yang harus mati untuk menutup kematian manusia. Harus ada kematian binatang untuk menutup kematian manusia. Tuhan menyelamatkan manusia dengan cara penebusan. Penebusan adalah pengganti penanggung akibat. Dalam Kejadian 3 ayat 21, binatang itu mati menggantikan manusia itu. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Allah.
Korbannya siapa yang menyiapkan? Allah. Siapa yang membunuh binatang itu? Allah. Semuanya dari Allah. Dan itulah mulainya, mulai dari Taman Eden. Sepanjang perjanjian lama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu mengorbankan binatang. Mengorbankan binatang, ibadah kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa Habel diterima, tetapi Kain tidak diterima? Bukankah Kain adalah petani dan dia memberikan yang terbaik dari hasil taninya? Apa yang salah pada Kain? Yang salah adalah dia mempersembahkan menurut maunya, baik menurut pandangannya. Tuhan sudah menunjukkan dalam Kejadian pasalnya ketiga, ayat 21, kepada Adam dan Hawa belum ada anaknya. Bagaimana caranya? Dan inilah ibadah yang pertama, yang kemudian diwariskan terus menerus, yang kemudian diikuti oleh Habel. Dia mempersembahkan korban. Apa yang dipesankan dari itu? Ada yang mati menggantikanku. Siapapun yang berdosa di hadapan Allah harus dihukum mati. Tetapi kematianku ku gantikan dengan binatang yang kubawa, dengan dombaku. Sepanjang perjanjian lama, tak ada ibadah kepada Tuhan tanpa darah domba. Korban penghapus dosa, darah domba. Domba menjadi penanggung akibat dari keberdosaan kita. Sehingga siapapun yang akan berjumpa dengan Tuhan harus membawa darah domba. Karena dosa kita menjadi persoalan di hadapan Tuhan, maka kita bawa domba kita. Korban penghapus dosa adalah darah domba. Imam besar di bait Allah harus membawa darah menunjukkannya di ruang Maha Kudus. Apa pesannya? Orang Israel sudah mati, ini darahnya. Sekalipun itu digantikan dengan darah sapi, darah binatang. Tak ada orang yang bisa datang kepada Tuhan tanpa darah domba. Sampai hari ini, detik ini, tak ada orang datang kepada Tuhan tanpa darah. Bukan hanya perjanjian lama, detik ini. Siapapun yang datang kepada Tuhan harus dengan darah. Darah siapa? Darah Yesus. Itu sebabnya Yesus sebutannya salah satunya adalah anak domba Allah. Untuk melihat kesejajaran matinya dengan matinya domba-domba dalam sepanjang perjanjian lama. Kematian Yesus di kayu salib sejajar dengan kematian binatang yang dikorbankan dalam ibadah di sepanjang perjanjian lama. Sama seperti orang perjanjian lama tidak bisa datang menghadap Tuhan tanpa darah domba. Hari ini pun saudara tidak bisa datang kepada Allah tanpa Yesus Kristus. Ya atau tidak? Oke. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Jadi bagaimana mungkin dosa bisa dibayar dengan perbuatan? Kalau dosa bisa dibayar dengan perbuatan, berapa banyak perbuatan yang harus dikumpulkan? Ada takaran yang jelas? Tidak ada. Kalau usia orang tidak semua sama. Ada yang hidup cepat, ada yang hidup lama, ada yang perbuatan baiknya menjadi berbeda-beda. Berapa banyak? Tidak ada takaran yang pasti. Sehingga ajaran di luar Alkitab, keselamatan itu moga-moga. Bukankah begitu? Moga-moga. Tapi kalau ditanya orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti, kalau mati masuk mana? Surga. Pasti dia. Lalu yang di sana bilang sombong sekali orang Kristen itu. Memangnya dia bisa apa?
kok yakin masuk surga katanya. Dia tidak mengerti konsepnya. Konsep dosa dan manusia berdosa menurut Alkitab dan menurut dia sekalipun istilahnya sama, penjelasannya berbeda. Dia memakai istilah dosa, di sini dosa, di sana dosa, tapi dia memahaminya berbeda. Karena itu penyelesaiannya berbeda. Untuk di sini tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Karena dia memahami dosa sebagai kejahatan yang sangat-sangat serius. Sehingga kejahatan yang sangat serius tak ada yang bisa dilakukan. Hukumannya mati. Dosa tak bisa dibayar dengan kebaikan. Kalau bisa dibayar, berapa banyak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa dibayar, itu berarti cicil dia. Cicil. Kalau amal pahala supaya lebih banyak dari dosa, berarti cicil kan? Keselamatan karena perbuatan itu cicil bukan? Iya. Karena kita harus mengumpulkan pahala. Coba bayangkan saudara. Nyicil. Banyakkah cicilan hari ini? Orang nyicil gitu. Taka itu apa namanya? Taka rumah, taka mobil. 5 tahun. Cicil. Milik. Tapi bukan milik gitu loh. Telat bayar. Ambil lagi. Itulah cicil. Keselamatan karena perbuatan menurut saya itu cicil. Bayar kepada Tuhan dengan cicil. Maka kita terus tidak ada kepastian. Baik. Karena itu kita akan melihat satu ayat lagi. Mazmur pasal yang ke-49 ayat 8 dan 7. Ayat 8. Oke. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. 8. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Perbuatan baik, amal baik itu tak memadai selama-lamanya. Perbuatan yang baik itu tidak cukup berharga untuk menyelamatkan nyawa. Itu Alkitab yang memberitahu. Karena itu tak ada jalan yang lain. Keselamatan itu tak mungkin bisa didapatkan oleh manusia dari usahanya. Karena perbuatan baik orang berdosa tetaplah tak memadai. Karena itu inilah yang menjadi pokok bahasan Paulus dalam Roma pasal yang ke-8. Di mana secara akal budi dia nggak bisa. Dalam hatiku aku suka kebenaran. Tapi akal budiku mengatakan yang lain. Jadi antara apa yang diyakini dengan apa yang dipikirkan gak nyambung. Roma pasal 7 tadi. Ayatnya yang ke-21. Sampai kemudian dia mengambil kesimpulan ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu kemudian tiba-tiba dia melompat ayat 25. Syukur kepada Allah. Kenapa? Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai sumber pemecahan. Tapi dia melihat kepada Yesus Kristus. Maka kita kembali ke dalam Roma pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri.
Sama seperti dalam Kejadian 3 ayat 21. Siapa yang menyiapkan binatang itu? Allah. Siapa yang menyerahkan anaknya ke dunia ini? Allah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa yang bisa menangkap Yesus? Siapa yang bisa menyalibkan Yesus? Apakah Romawi yang menangkap Yesus? Apakah Herodes dan Romawi dan kemudian seluruh tentara itu yang menangkap Yesus? Iya. Tapi kalau Yesus tidak mau, bisa nggak ditangkap? Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, bisa nggak ditangkap? Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, bisa nggak dia mati? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus menyerahkan nyawanya, bukan diambil nyawanya. Dia yang memilih menyerahkannya. Untuk apa? Kenapa Allah harus menjadi manusia? Untuk apa? Bukankah manusia orang berdosa? Dan untuk menyelamatkan manusia berdosa, bukankah manusia harus menanggung akibat dosanya? Karena itu, Allah menjadi manusia supaya dia mati menanggung akibat dosa seluruh manusia. Karena itu, dia mati sebagai penebus. Dia mati sebagai pembela kebenaran. Kita tidak mampu membela diri kita. Karena tuntutan yang diberikan kepada kita tak bisa kita bayar. Maut hukumannya. Karena itu harus ada yang menanggung akibat dosaku. Dan itulah sebabnya Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Supaya ketika dia menjadi manusia, dia mati menebus manusia berdosa. Dia lahir dari manusia tetapi bukan dari bagian orang berdosa. Dia datang dari keturunan Adam dan Hawa. Bukankah dia datang dari silsilah Yehuda? Bukankah dia datang dari Yusuf dan Maria? Tapi dia tidak berdosa. Dia bukan bagian dari orang berdosa. Dia manusia sesungguhnya. Sejatinya. Tapi bukan manusia berdosa. Untuk apa? Untuk mati menggantikan kita. Kenapa tidak berdosa? Karena dia Allah yang menjadi manusia. Untuk apa menjadi manusia? Itu sebabnya bukankah simbolik dari kekristenan adalah salib? Yang di belakang kita ini. Apa itu artinya? Kematian. Jadi mengapa kita mengedepankan kematian sebagai identitas diri orang Kristen yang sejati? Kita yang harus mati. Sekarang Tuhan mati menggantikan kita. Salib itu adalah pengadilan Allah terhadap dosa. Karena Tuhan sudah menetapkan hukumnya. Siapa yang melanggar, orang berdosa, upahnya maut. Dan Tuhan harus konsisten dengan hukumnya. Maka Allah membayarnya. Sehingga salib itu adalah keadilan yang ilahi. Allah menghukum dosa. Sekaligus menunjukkan kasih yang besar. Karena yang kemudian menanggungnya adalah Allah. Sehingga dengan penebusan itu, Allah menawarkan kesempatan kepada manusia. Untuk bisa kembali seperti saat manusia belum jatuh ke dalam dosa. Orang yang sudah berdosa ini yang harusnya menerima maut diberi kesempatan oleh Tuhan. Waktu. Untuk bisa kembali kepadanya selama-lamanya. Dengan jalan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus itu menerima kebenaran, pembenaran karena iman. Pembenaran karena iman artinya kita benar bukan
bukan datang dari diri kita sendiri. Dibenarkan, pasif dia. Artinya bukan kita yang benar. Tapi ada tindakan dari luar membenarkan kita. Itulah Allah di pihak kita. Itulah Allah pembela itu. Itulah Allah yang membenarkan kita. Allah membenarkan, saya dibenarkan. Jadi saya itu pasif. Saya diperhitungkan benar karena saya menerimanya. Saya percaya. Jadi inilah kebenaran karena iman. Kebenaran karena iman adalah kebenaran karena Tuhan memberikannya kepada kita. Ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Secara hukum, pembela kita, Allah yang di pihak kita itu telah melakukan pembelaan hukum secara benar terhadap kita yang harus dihukum, sehingga kita bisa dibebaskan dari tuntutan hukum. Allah membenarkan kita. Itu bukan sewenang-wenang, bukan. Tindakan Allah membenarkan kita dari sepanjang sejarah perjanjian lama sampai kepada Yesus Kristus adalah akibat dosa kita harus ditanggung. Maka di dalam perjanjian lama, domba, darah domba adalah korban penghapus dosa. Imam besar masuk ke bait Allah harus membawa darah. Kenapa kalau tidak bawa darah? Dia mati. Kenapa mati? Karena orang berdosa harus menanggung akibatnya. Maka dia membawa darah. Untuk menyatakan kematian pengganti. Dari mana ini didapatkan? Dari yang Tuhan tunjukkan kepada Adam dan Hawa. Yang kemudian diwariskan turun-temurun, diajarkan turun-temurun. Sampai kepada Yesus Kristus datang. Yang memang sudah dijanjikan kedatangannya di Taman Eden. Kita akan melihat Kejadian 3 ayat 15. Inilah Injil yang pertama. Proto-evangelium. Injil yang utama dan pertama. Kabar baik yang pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini si iblis, dan perempuan ini, antara keturunanmu, iblis, dan keturunannya, keturunan perempuan itu, Hawa maksudnya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, kepala ular. Kemenangan, meremukkan kepala. Perkataan ini Tuhan sampaikan bukan kepada Adam tetapi kepada Hawa. Jadi kalau Yesus Kristus datang dari perempuan tanpa laki-laki, itu sudah dibuatkan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Itu bukan datang tiba-tiba. Yesaya nanti mengatakan lagi, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu mengulang apa yang sudah dibuatkan. Penantian terhadap janji Kejadian 3 ayat 15, itulah sejarah perjanjian lama. Menunggu sampai datangnya Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu. Itulah perjanjian lama. Maka ketika Yesus datang, masuk dalam perjanjian baru. Sehingga dengan cara apakah Allah membenarkan kita? Pembela, pembenaran. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan. Dengan cara apa Allah membenarkan? Dia datang menjadi manusia. Mati menanggung dosaku. Bangkit dari kematian. Naik ke surga. Dalam ayat yang
34 menyatakan Kristus Yesus yang telah mati, yang lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, berarti naik, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi kalau kulihat Yesus, aku tahu hukumanku sudah ditanggung olehnya. Kalau kulihat diriku, aku tahu aku tidak bebas dari dosa. Karena itu menjadi persoalan bagi Paulus. Akal budiku katanya. Di dalam batinku aku suka hukum Allah. Tapi akal budiku ada hukum yang lain yang terus mengganggunya. Sampai kemudian dia mengerti dan memahami. Pembenaran Allah atas kita pasti. Hukumanku ditanggung oleh Tuhan. Sehingga pembenaran Allah, pembela yang membenarkanku itu, memberikan dirinya sendiri untuk penanggung dosa. Ini jaminan yang pasti. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, artinya dia menerima kebenaran itu dalam dirinya. Jadi di mana perbuatan baik? Kalau kita selamat karena Yesus, perbuatan baik itu di mana? Itu akibat. Tak mungkin orang berbuat baik kepada saudara, lalu kemudian saudara anggap itu nggak ada. Terima perbuatan baiknya, melihat orang itu pun nggak mau. Di mana ada itu? Di dunia yang berdosa ini saja, air susu dibalas air tuba, katanya itu menunjukkan sesuatu yang gak normal itu. Mungkinkah kemudian saya jalan, lalu kemudian ada orang naik motor, ini udah tua, gak tahu naik motor loh. Udah biarlah, tahu-tahu bapak saya. Saudara berani lewat. Itu bapak kita berani lewat. Anak durhaka. Kenapa kemudian kita tidak akan berani lewat? Dia telah berbuat baik kepada kita. Bagaimana mungkin kita kemudian bisa melupakannya? Jadi perbuatan baik adalah tanda orang yang kemudian sudah menerima kebenaran itu. Dia dimampukan bukan hanya karena kebenaran itu, tapi dalam ayatnya yang ke pasal 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa, hukum maut. Amin. Dari hukum dosa dan hukum maut. Dan orang-orang yang menerima kebenaran dengan iman kepada Yesus yang tersalib, ditandai oleh Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus. Didiami oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang memimpin kita. Dipimpin oleh Roh, karena orang yang percaya ditandai oleh Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus. Banyak manusia di dunia ini, tapi siapa miliknya? Ditandai oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu datang padaku? Harus percaya kepada Yesus. Karena dosa menjadi pokok persoalan. Kalau saya sudah percaya kepada Yesus, dosaku dan akibatnya sudah ditanggung. Karena itu Tuhan menandai saudara dan saya dengan Roh-Nya yang kudus. Maka Roh Kudus menjadi jaminan kepastian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tidak ada. Sah secara hukum. Di pengadilan sah secara hukum. Kebenaran hukum telah diberikan kepada terdakwa. Karena Allah membela kita. Tanggungan dosa kita ditanggung oleh Tuhan. Karena itu, hidup yang kita terima sekarang adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah.
Ini suatu karya yang tidak bisa dikerjakan karena usaha. Tetapi sesuatu yang harus diterima karena iman. Sampai kapanpun kita akan tetap manusia berdosa. Tetapi kebenaran karena iman memberikan posisi yang baru. Kita anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah. Maka sekarang saya punya 2 kewarganegaraan. Saya warga negara dunia ini secara kelahiran. Tetapi saya dengan iman kepada Kristus, saya punya warga negara baru. Kerajaan Allah. Amin. Maka kita punya 2 kewarganegaraan. Tapi kewarganegaraan Allah bukan didapatkan karena diri kita sendiri, tapi didapatkan karena iman. Karena itu, salah satu hal yang harus diingat, kalau 2 warga kerajaan, 2 pajaknya. Maka Yesus berkata, bayar kepada kaisar apa yang wajib kau bayar kepada kaisar. Bayar kepada Allah apa yang wajib kau bayar kepada Allah. 2 kewarganegaraan, 2 pajaknya. Sehingga itulah tanda orang yang memiliki atau bagian dari kewarganegaraannya. Oke. Ini supaya tidak terlalu jauh sampai di situ. Jadi karena 2 kewarganegaraan, 2 pungutan pajaknya. Dan itu ditegaskan oleh Yesus. Apa yang wajib kamu bayar kepada kaisar, bayarlah. Apa yang wajib kau bayar kepada Allah, bayarlah. Kita kan warga kerajaan Allah. Amin. Amin. Karena itu kita akan kembali ke sana. Yesus dari Allah menjadi manusia 100%. Kita manusia yang menjadi anak-anak Allah. Sama, kita setipikal dengan Yesus. Hanya bedanya Yesus memulai dari atas baru ke dunia ini. Kita memulai dari bawah, yang di atas diberikan kepadamu. Sehingga Roh Kudus adalah meterai, saya warga kerajaan Allah. Inilah pembela yang telah membenarkan kita. Kepastian yang pasti kita akan sampai ke rumah Bapa. Tidak ada yang akan dihukum. Amin. Baik, kita akan nyanyikan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Beri hidup, beri hati kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
puji namamu Bapa Surgawi pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah kembali diteburi oleh kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa tanpa anugerah-Mu Tuhan, kami tidak akan sanggup untuk lepas dari penghukuman Tuhan. Tapi kami bersyukur melalui kematian-Mu, melalui pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau layakkan setiap kami, sehingga kami menjadi umat-umat yang ditebus oleh Tuhan. Sehingga kami dengan iman dan percaya bahwa kami adalah warga kerajaan surga dan keselamatan sudah ada di tangan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu ini dalam setiap hati kami, dan biarlah kami menjalani kehidupan kami dengan tetap penuh keyakinan akan iman dan tetap berpegang pada firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Pak Jamaludin Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu pada kami, berkati pelayanan hamba-Mu, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, keluarga besarnya, Tuhan memberkati. Bapa, dalam ibadah kami juga pada siang hari ini Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban syukur kami, ajar kami untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan kami mau memberi Tuhan untuk menunjang pelayanan kami di tempat ini Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati setiap pemberian-pemberian umat-umat-Mu sehingga dapat dikelola dengan baik untuk perluasan kerajaan-Mu, untuk penunjang pelayanan di tempat ini. Kami mau memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau memberikan korban syukur kita kepada Tuhan sambil kita naikkan pujian, ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Tiada hari pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoncang dan badai pun bergoyang, bukan tetap setia, pegang teguh janji Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoncang dan langit pun bergoyang, tetap setia, pegang teguh janji Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengancam, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, dan saya juga mengundang bagi Bapak Ibu yang tadi berulang tahun yang disebutkan namanya untuk maju ke depan. Nanti Bapak Jamaludin dan Diaken akan mendoakan bersama-sama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Yang berulang tahun boleh maju ke depan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar kepada kami. Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami dan memeteraikan kami sebagai anak-anak-Mu dalam dunia pada saat itu. Dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, kami telah menerima kepastian kami adalah anak-anak Allah. Dan saat ini Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Oktober ini. Hamba-hamba-Mu yang ada di depan ini Tuhan. Kami berdoa bersama kepada-Mu Tuhan. Kiranya kasih Tuhan memenuhi kehidupannya. Kuasa Tuhan menolong sehingga kehidupan dari anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Pakai mereka menjadi alat kemuliaan bagi nama. Rumah tangga, usaha, pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu Tuhan memberkati. Memberi damai, sejahtera, sukacita yang melimpah bagi kehidupan mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus berkat Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh Tuhan sidang jemaat yang hadir saat ini. Yang datang dari rumah Tuhan membawa hati kepada-Mu Tuhan. Engkau memberi kebenaran itu. Hidup di dalam hati sehingga pulang dengan hati yang baru. Dengan semangat yang baru. Dengan kebenaran yang baru. Yang membuat hari ini ke depan menjadi berubah Tuhan. Karena ada kebenaran yang menghidupkan terjadi. Kepastian Allah di pihak kami. Allah di pihak kita. Untuk menolong kami dalam hidup ini. Bukan hanya nanti, hari ini pun. Karena itu Tuhan, apapun yang menjadi masalah, persoalan, tanggungan, dan pergumulan yang sedang dikerjakan anak-anak-Mu. Engkaulah yang menjadi sandaran kami Tuhan. Menjadi penolong bagi kami. Dan kami akan memuji Engkau atas anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kuatkan, teguhkan seluruh para penatua, para pelayan yang telah memberi diri Tuhan. Untuk terselenggaranya pelayanan ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati Ibu Gembala kami Tuhan. Memberkati seluruh yang terlibat di dalamnya. Satu kesatuan tubuh Kristus yang diikat oleh kasih Tuhan. Sampai kepada Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Korban persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan berkati. Rencana-rencana untuk Natal yang terbaik untuk merayakan kelahiran Kristus tengah dunia ini. Kiranya menjadi sukacita bagi kami. Persiapkan segalanya Tuhan. Keterlibatan hati, keterlibatan pikiran, keterlibatan dari semua pihak. Sehingga dikerjakan dengan sepenuh hati. Membawa ucapan syukur bagi PDAMS Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir juga, Tuhan melawati. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan lawat. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam kesulitan, kesusahan, ada beban yang tidak terkatakan. Engkau mengerti, Tuhan kuatkan, teguhkan. Kami percaya Tuhan, hari yang akan datang, anak-anak Tuhan akan berkemenangan. Dan kami bisa bersama kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya. Turunlah berkat yang daripada Allah Bapa kita. Kasih sayang daripada anaknya. Dan persekutuan dengan Roh-Nya Kudus menguatkan, menolong kita. Menyertai kita hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin.